salam damai Kristus beserta kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat-Nya yang senantiasa menyertai kita semua. Perkenalkan, saya Giska Surabina Burbaru, saya dari kelas 11 Mia Santo Epa Pasani. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saudara-saudari sekalian, pada hari ini kutipan yang sampai pada kita diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus, karangan Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Di sini saya bacakan. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian, perumpamaan ini pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Banyak orang tahu tentang perumpamaan ini, tetapi pertanyaannya, ada berapa banyak orang yang benar-benar memahami perumpamaan ini? Mengetahui adalah satu hal, memahami adalah satu hal yang lain. Banyak dari kita tahu, tetapi tidak memahaminya. Tapi pada hari ini, Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar mengetahui, tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada Injil Lukas tadi menceritakan tentang seorang yang dirampok oleh para penyamun, ditinggalkan di pinggir jalan dalam keadaan setengah mati. Lalu setelah itu ada seorang imam lewat, seorang Lewi lewat, dan orang Samaria. Anda mungkin sering mendengar, Anda harus menjadi seperti orang Samaria yang baik ini. Tetapi jika saudara-saudari perhatikan sedikit demi sedikit dengan lebih detail, ternyata cerita ini mengandung makna yang lebih dalam. Ada pesan yang lebih dalam daripada hanya kita harus menjadi seperti orang Samaria yang baik hati ini, membantu sesama kita manusia. Pada hari ini kita akan membahasnya bersama-sama. Mari kita lihat Injil kita pada ayat 25. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Ahli Taurat di sini adalah ahli hukum, karena pada zaman dulu hukum negara berkaitan dengan agama. Ahli Taurat ini merupakan orang yang pintar. Dia terpelajar dan merasa dirinya benar. Tetapi di mata Allah, ahli Taurat ini tidak benar sekalipun dia pintar, tetapi hatinya salah. Lalu apa yang dia katakan kepada Yesus? Dia bertanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pertanyaan ini sendiri sudah salah di mata Yesus. Tetapi Yesus tetap menanggapinya dengan baik. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Kemudian jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko."
Saudara-saudari sekalian, kata turun di sini dapat diartikan sebagai standar yang turun. Siapa yang turun? Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Kita lihat, Yerusalem merupakan gambaran surga. Yeriko merupakan gambaran kota terkutuk dan penuh dengan dosa. Kemudian saya lanjutkan ayat ke-30. Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Saudara-saudari sekalian, sadar atau tidak sadar, orang yang dirampok oleh para penyamun ini merupakan gambaran kita manusia yang berdosa. Orang yang dirampok oleh para penyamun ini merupakan gambaran saya dan saudara yang akhirnya turun dari Yerusalem ke Yeriko, meninggalkan panggilan Yesus. Banyak hidup yang dirampok oleh dosa. Banyak hidup yang dicuri oleh iblis, dirampok oleh ketakutan, kekhawatiran, penyakit, hutang, keserakahan, dan sebagainya. Pada cerita ini kita bisa melihat 3 tokoh. Tokoh yang pertama, seorang imam. Pada ayat 31, kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Kita tahu bahwa seorang imam itu merupakan hamba Tuhan, yang seharusnya dapat menjadi teladan. Tetapi, apa yang kita lihat dari imam ini? Dia hanya melewati orang itu dari seberang jalan. Kemudian tokoh kedua, ada seorang Lewi. Pada ayat 32, demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Sama halnya dengan seorang imam tadi. Orang Lewi ini juga hanya melewatinya dari seberang jalan. Tokoh ketiga, ada orang Samaria. Pada ayat 33 saya bacakan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudari sekalian, kita bisa melihat dari ketiga tokoh ini, hanya orang Samaria yang tergerak hatinya untuk menolong orang tersebut. Siapakah orang Samaria tersebut? Jika kita baca pada Injil Matius, bab 9 ayat 36, isinya begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Saudara-saudari sekalian, itulah hati Yesus. Yesus adalah orang Samaria yang sempurna. Lalu pada ayat 34, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Anggur di sini merupakan gambaran dari darah Yesus. Minyak itu merupakan Roh Kudusnya yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita. Saudara-saudari sekalian, mungkin kita pernah berada di posisi seperti orang yang dirampok oleh para penyamun ini. Hidup kita dirampok oleh dosa, hidup kita dirampok oleh iblis. Kita merasa tidak punya tujuan hidup. Tetapi, saudara-saudara sekalian, ingatlah bahwa kita ditolong oleh seorang yang namanya Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Dia memberikan kita anggur, Dia memberikan kita pengampunan dosa. Darah Yesus tercurahkan untuk manusia. Yesus datang berbeda dengan seorang imam, Yesus datang berbeda dengan seorang Lewi. Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, Yesus datang untuk melayani manusia, Yesus datang untuk mengasihi manusia. Di sini kita mendapatkan pengharapan baru, di sini kita dipulihkan, di sini kita disembuhkan. Maka dari itu saudara-saudari sekalian, jika Yesus saja yang merupakan anak Allah mau mengasihi kita manusia yang berdosa, kita juga harus mau mengasihi sesama kita manusia. Seperti apa yang tertulis pada hukum Taurat, katanya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, jika nanti ada teman saudara atau keluarga atau sahabat atau bahkan orang yang tidak saudara kenal mengalami hal yang sama seperti orang yang jatuh ke tangan para penyamun ini dan memerlukan pertolongan, bantulah mereka. Jadilah seperti orang Samaria yang mau menolong, karena kecil bantuan yang Anda berikan mungkin sangat besar bagi mereka, sangat berguna bagi mereka yang kita bantu. Maka dari itu, sebisa mungkin ketika kita bisa membantunya, kenapa tidak? Jangan pernah bertanya, jika saya membantu dia, apa yang saya dapat? Jangan pernah pertanyakan apa upah yang Anda dapat.
Ingat saja satu hal, jika hari ini Anda membantu seseorang di dunia, maka Tuhan telah menyediakan upah yang besar bagimu di surga. Jadi saudara-saudari sekalian, pesan yang kita dapat dari kisah ini yaitu jangan pernah sekali-sekali merasa kita lebih pintar dari Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh ahli Taurat yang mencobai Yesus. Dan jangan pernah berbangga diri atas kebaikan dan jasa yang telah kita lakukan. Tetapi datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati. Saudara-saudari sekalian, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi berkat bagi saudara-saudari sekalian. Sekian dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.